Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update for Ethereum. Jadi kita lihat pergerakan Ethereum itu jauh lebih impulsif daripada Bitcoin. Ketika Bitcoin berhasil rebound sampai kisaran range 24.000, Ethereum itu sudah hampir mendekati range $1.800. Jadi sekarang kita mau coba analisis dari segi price actionnya dan sekiranya apakah kita masih ada melihat potensi kenaikan bisa terjadi kembali pada Ethereum. So langsung kita start dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi pertama saya pengen kasih tahu ke kalian, saya pakai chart Binance karena posisi di sini saya pikir dari pergerakan ya itu jauh lebih valid dalam segi volume lah at least ya. Walaupun di sini kita ngelihat volumenya sebetulnya cenderung terdecline, tapi kalau kita tarik sedikit ke belakang, ini compare dengan pergerakan yang lalu, ini volume bisa dikatakan cukup meningkat drastis ya pada pergerakan kira-kira 1 bulanan yang lalu. Jadi per 9 Juni setelah dump terakhir dari 1.800 dia turun sampai kisaran $800. Lowestnya itu di Binance ada peningkatan activity. Jadi ada order tiket yang lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Dan saat ini posisi kita ini mungkin karena sentimen positif yang diakibatkan oleh the merge itu menjadikan harga Ethereum itu cenderung teribang ya. Jadi beberapa hari lalu sebenarnya saya ada doing research, intinya ada salah satu pakar yang mengatakan, bukan pakar sih, sebenarnya si Vitalik Buterin sendiri dia ngomong, menurut pandangan dia, harga Ethereum saat ini itu tidak benar-benar mencerminkan impact dari the merge. Jadi ekspektasinya adalah dari the merge ini harusnya bisa lebih meningkat drastis ya, karena ini adalah proses yang menurut saya sangat penting bagi Ethereum ya, Ethereum network. Kenapa demikian? Karena guys, ini kita perpindahan loh ya, transisi dari yang namanya proof of work menjadi proof of stake, dimana dengan adanya proof of stake berarti kan akan lebih banyak orang nih yang istilahnya nge-hold Ethereum dan mereka akan nge-stake Ethereum mereka, ketimbang mereka yang cuman sekedar mining ya, begitu dapat nih Ethereum-nya, habis itu kalau misalkan mereka butuh duit buat costing dan lain sebagainya ya mungkin akan dijual, jadi bukan untuk di hold. Sementara kalau untuk staking ini logika berpikir sederhana aja ya. Sementara kalau staking memang sih akan ada situasi di mana kan setahu saya ya, untuk stakingnya nanti itu ada minimum requirement-nya supaya kita bisa mendapatkan apa sih itu kalau kita bilang bisa menjadi validator lah di dalam Ethereum chain atau Ethereum network itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan saya punya Ethereum nih, ternyata nggak sesuai dengan requirement yang untuk menjadi validator, mungkin ya berarti nggak cukup nih, ya udahlah jual aja. Mungkin akan ada pertimbangan seperti itu. Tapi buat mereka yang whales itu akan lebih diuntungkan. Buat mereka yang punya ribuan Ethereum, ratusan Ethereum itu bakal lebih diuntungkan. Artinya mereka mungkin satu sisi yang miningnya mereka akan beralih, dan saya dengar banyak statement ya katanya itu kebanyakan pindah untuk mining Ethereum klasik ya, dan terlihat di sini dari segi chartnya pun terlihat cukup menarik. Nah, mungkin kalau misalnya kalian setuju kita bahas Ethereum klasik, nanti kan kita bahas di next video. So make sure kalian likes video Ethereum ini at least mencapai 500 likes. Nanti saya pertimbangkan untuk kita bikin videonya analisis untuk Ethereum klasik di next video. Alright. Nah, kembali ke Ethereum sendiri, jadi itu adalah beberapa pertimbangan positif menurut saya, karena biar gimana pun ketika nanti jadi POS harusnya si gas fee jadi lebih murah, kali ini lebih ya bisa dibilang development atau upgrade yang lebih luar biasa signifikan lah dibandingkan dengan London Hard Fork maybe pada tahun lalu ya. Jadi itu pertimbangan. Nah, sekarang dari segi price actionnya sendiri, kalau kita lihat guys, ini proses yang terjadi terakhir itu kan kita sempat tersideways nih cukup lama ya, sekitar hampir 1 bulanan lah ya. Kita lihat dia tersideways cukup lama. Basically ini range ya, kalian juga bisa tambahkan mungkin seperti ini, maybe jadi ascending triangle, tapi bagi saya ini simply kita ngelihatnya sebagai sebuah range aja. Lalu buat kalian yang mungkin mau tambahkan kayak, ini kan nggak bisa jadi triple bottom juga, ya bisa juga, karena at the same time kita juga ngelihat adanya double top ya. Jadi menurut saya intinya ini adalah range. Lalu kita ngelihat dia breakout signifikan pasca waktu terakhir the merge itu mulai digaungkan ya, mulai dibikin rumornya tuh dibikin panas gitu ya, dan akhirnya kita ngelihat Ethereum saat ini
itu pertumbuhannya lumayan impulsif di compare dengan Bitcoin ya. Ethereum itu sudah hampir kembali ke area highest point pada kisaran 6 Juni lalu, sementara untuk Bitcoin itu masih jauh ya. 6 Juni itu space jaraknya itu masih ada sekitar 30%-an. Meanwhile untuk Ethereum itu udah tinggal sedikit lagi kita tercapai guys, 12%-an lagi kira-kira. Jadi so far gainnya Ethereum terlihat cukup lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin, which means harusnya Ethereum di sini punya peluang untuk punya peluang lebih besar untuk lebih cepat rebound terlebih dahulu. Nah, sekarang prosesnya kalau kita lihat berikut ini saya menggunakan Elliott Wave ya. Di sini kalau kita lihat adalah wave satunya, lalu potentially ABC-nya cenderung flat corrective pattern, akan tetapi so far kalau kita lihat nih dari wave satunya, ini koreksinya mencapai kisaran lebih kurang 50%. Jadi 50% lewat dikit, habis itu dia terpantul naik cukup signifikan. Dan untuk perkiraan potensi wave 3-nya, sebenarnya kita bisa gunakan yang namanya Fibo extension. So kita bakal tarik dari wave 1, kita tarik ke potential wave 2-nya, dan kita coba untuk melihat potensi area yang bisa dicapai. Biasanya itu ada di antara 100 sampai 161,8%. Saat ini yang menarik adalah 100% itu udah successfully di break. Lalu yang 138,2% sekaligus merupakan confluent Fibonacci atau Fibonacci cluster dengan Fibo 78,6% di kisaran 1690 dan 1687 dolar. Itu pun sudah berhasil di break dan kita sudah berhasil close di atas level tersebut. Basically yang terlihat saat ini adalah kita sedang berusaha untuk mereclaim lowest pada tanggal 27 Mei 2022 yang lalu, dan kalau misalnya kita lihat ini adalah highest point tanggal 28 Juli, which means kemarin. Kalau misalnya hari ini berhasil di take out, kita akan resmi melihat Ethereum akan mencoba untuk mendorong harganya menjadi lebih tinggi. Maybe target pertamanya akan ada di sekitar 1.843 dolar berdasarkan Fibonacci extension yang kita tarik tadi untuk potensi wave 3. Sementara di area di sini juga terdapat yang namanya Big Fan Zone, di mana saya di sini melihat ini adalah area terakhir, bisa dibilang buyers ya berusaha untuk mengangkat harga tapi dia failed, dan akhirnya kita lihat Ethereum itu resmi create lower low. Jadi dari sini seharusnya kita bisa ngelihat mungkin akan ada tahanan. Jadi maybe setelah tercapai ya, ini adalah potensi target terdekatnya. Setelah tercapai mungkin kita akan ngelihat adanya proses pullback terlebih dahulu before either itu kita melanjutkan penguatan atau justru di situ adalah ya bullish momentum terakhirnya kita. Malah kita jadi kayak kena bull trap ibaratnya ya. Nah, jadi ya kita lihat dulu skenarionya pada saat nanti tercapai area tersebut apa yang akan terjadi. Paling itu sedikit tambahan dari saya. Nah, untuk time frame hourly-nya saya hanya akan menjabarkan sekilas saja untuk progresnya. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya dari time frame 4 jam terlebih dahulu. Proses di sini yang terlihat adalah wait a second, wave 1 kemudian dilanjut ke wave 2 which is kayak gini ya. Lalu wave 3 di mana prosesnya ini wave 1 kemudian 3 ya, dan terakhir ini 5 harusnya. Lalu kita ngelihat dia ABC corrective pattern sampailah di wave 4, dan sekarang kita sedang ongoing untuk proses ya pencapaian target di wave 5 ya. Dalam artian di sini kita lihat prosesnya itu sudah mencakup wave 1, 2, 3, 4 dan sekarang mungkin sedang ongoing menuju wave 5. Oke, nah yang menginvalidasi skenario ini adalah jika Ethereum di sini failed untuk maintain area Big Fan yang ada pada kisaran harga 1.600 dolar. Jadi selama area tersebut belum di break, saya rasa kita sama-sama bisa lihat terbentuk sebuah corrective pattern yang dinamakan dengan istilah bull flag, dan kalau misalnya kita bisa lihat dia break dari sini, harusnya next potential target yang adalah yang tadi kita bahas pada time frame daily-nya, dan itu juga terlihat pada time frame hourly-nya, dimana secara target wave 5 berdasarkan wave 1 yang saya bentuk di sini ya, wave 1, 2 itu adalah kisaran 1.900 dolar untuk Fibo 1382-nya ya. Jadi ada reason dibalik penempatan angka ini, terutama karena wave 3-nya, tapi mungkin saya nggak perlu jelasin untuk di video ini ya. Saya rasa itu aja. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton update ini. Hopefully update untuk Ethereum ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Thank you so much once again yang udah nonton video ini. Make sure kalian give me your likes button kalau kalian setuju untuk Ethereum Classic. Bantu saya capai 500 likes. Dan sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and thanks guys. It's Friday. Goodbye.